Buset. Kalian masih membahas aja. Agak Ya tinggi di Allah, luar ya malam Rabbi, ya Karim. minggu. Malam mingguan Kayak dulu kalian gini. semua makan-makan Ya kek. Allah, ya Nanti Rabbi, ya baru Karim. buka kayak gini lagi. Udah makan Bu, gak usah khawatir. Ini Kenapa hati cerita lah disandingkan dua Kristen. manusia ini di atas Cerita ini, Allah? Alkitab. Gak bisa habis waktunya. Iya nggak habis Pagi memang, sore, Tuhanmu siapa? Bu. Tuhanmu siapa Bu? Anak-anak siapa? Nama, Ya, Tuhanmu nama siapa, Bu? bapak siapa? Ide bagus tuh ya, Nama Tuhanmu siapa, Bu? siapa? Iya, Itu kok malu aja. sih Bu? Tuhannya siapa sih Bu? Oke, Ini aku asli tanya ya, Alkitab lah ya. Mana anakmu? Siapa nama Aku tanya ya, Bu. Tuhan? Siapa Aku nama nanya ya, Bu. bapak? Siapa nama Allah? Ah, itu boleh aja aku nanya, pagi, udah. siang, malam. Lama-lama bosan. Kalau disandingin sama jawab pertanyaan adik ini ya, semua. disandingin sama adik Natalia Irian. Itu apa? Yang ada apa? Tambah dosaku. Kan udah ditebus, kan udah ditebus katanya. Udah ditebus, Bu. Bukan ditambah. Beruntung lah Ibu, udah Tambah ditebus apa? dosanya. Ini enggak bertambah dosa aku mengawani kalian. Kenapa bilang? Bu, Karena Bu, kalian aku mau tanya pertanyaannya sedikit itu, aja, Bu, ya. itu aja. Jadi Tuhan Bu, itu Bu, jadi Bu. marah nanti sama aku. Kenapa lah sampai Yesus mau menebus dosa Ibu, Bu? Cobalah. Kau Kenapa masih lah? menjawab yang aneh-aneh ya. Enggak, aku nanya kenapa lah? 6 aja nggak bisa nafkahi ini gimana sih? Mau makan aja minta-minta ini gimana percuma sih? banyak duit. Yang ada minta-minta duit sama aku. Siapa yang minta duit sama kau? Itulah kawanmu juga semua. Siapa ini orang ini Tahunya. apa sih? Kawanmu lah. Apa sih Yang Bu? tahunya minta duit aja. Siapa minta duit sama kau Bu? Aduh Bu. Siapa minta duit Bu? Silom-silom itulah. Apa sih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat mualaf Natalia Iriani, Kang Dito, dan para apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Wih, Nanti yang lain lagi datang. Ibu ini ternyata masih 1-2 ini ternyata dia guys. Gak Sini bahaya. kau, bahaya, masuk ke tak? buku. Bahaya, kalau disandingkan ini bahaya kali. Dia ternyata dong. wanita Hosea 1-2 guys. Dia nggak tahu. Iya, Anam. Sebentar-bentar Anam. Iya, ini kok bisa ya? Ini memang ini Iya, yang karena diidam-idamkan apa? ya. Karena aku orangnya baik, Karena kau yang Meninggal ya diidam-idamkan suaminya. Hosea. Karena
Aku yang didiam-diamkan Hosea 1-2. Makanya makan-makan dulu, kirimkan Udahlah. biar makan-makan, mie goreng. Kau bikin katanya punya mie. suami 6. Suami Ya, 6 tidak bisa belanja. nafkahin kau juga. Habis Ini tak- gimana? Suami kau 6. Satu pun tidak bisa nafkahi. Ini kau minta-minta juga di makanan. Gimana sih? Udah bagus kayak gitu aja Kak Natali. Jangan tunjukin wajah. Ngomong Terlalu- doang. Oh, ini nih. Nih, Nah, gitu aja. ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Ini nih, kayak Bu Mauli nih. Nih, pergilah. Iya, kenapa? Kau inilah Ibu Mauli. seorang perempuan sendal Hosea. dan peranakanlah Hosea, anak-anak mana? sendal. Karena negeri ini bersendal hebat dengan Saya membelakangi sudah Tuhan. berdosa, Allah. berdosa seperti Oh, jadi dia bilang dia itu wanita Hosea 1-2. Ternyata ini profesinya guys. Pantesan suaminya ada 6. Enak bu, suaminya 6 Kamu bu. kan cari suami saya Iya. saya ada 6. Ada 6 rupa-rupa Iya, warnanya. yang mana samamu? Yang Apa tinggi, sih? yang pendek, yang gemuk. Ya udahlah, kan profesi kau ini kan wajar lah suami kau Nah, 6. itulah. Ini kan, ya kau ambil lah semua tuh 6. Gitu kok masih minta makan aja sama orang, minta kue. Suami 6 aja nggak bisa nafkahi, ini gimana sih? Mau makan aja minta-minta, ini gimana percuma sih? banyak duit. Yang ada minta-minta duit sama aku. Siapa yang minta duit sama kau? Itulah kawanmu juga semua. Siapa ini orang ini? banyak. Apa sih? Kawanmu lah. Apa sih Yang bu? tahunya minta duit aja. Siapa minta duit sama kau bu? Aduh bu. Siapa minta duit bu? Silum-silum itulah. Apa sih bu? Ada Silum-silum. minta duit. Silum apa sih siluman? Yang tahunya minta Siluman. duit aja. Siapa minta duit? Bagaimana seperti itu agama selalu minta duit sama orang. Jadi dia yang minta-minta makan, minta kue, minta jajan, minta apa? Ini kok sekarang dibilang kita yang minta. Kayak mana dia nih? Iya. Emang ular Makanya, beludak begitu. beludak. Ular beludak Oh, itu ular beludak. kepala sama ekor nggak tahu yang mana. Kerja deh. Kepala sama ekor kan nggak ada bedanya ular beludak. Tadi dibilangnya di awal dia minta-minta. Sekarang dia ngeluh. Ngasih-ngasih. Mana lah yang betulnya? Oh ya pikun dia biasa udah tua. Pikun dia habis ngomong apa dia pikun. Jangan bilang-bilang pikun saya. Aku rasa lebih pandai saya daripadamu. Wih. Kau ngapain? Ngapain kau? Ngapain kau? Ini gejala awalnya gimana sih? Mana? Kenapa sih bu? Waktu Aku mau kau kecil. tanya sama saya rupanya. Jadi gini, setelah almarhum suaminya ibu ini toh, nah dia mulai itu refreshing naik Mulai sepeda. apa? Mulai Refreshing panas. naik sepeda kan? Iya. Nah, kemudian dia Mulai jatuh, panas, kepalanya mulai pentok tuh mencengkar. kepalanya. Jadi kayak begini sekarang. Oh, pernah jatuh ya? Pernah jatuh. Hati ini bergetar sayang. Aduh Kang Dito bahaya tuh kode tuh Kang Dito kayaknya dia. Buset. Kalian masih membahas aja. Agak Ya tinggi di Allah, ya malam Rabbi, ya Karim. minggu, malam mingguan dulu Kayak kalian gini. semua makan-makan Ya kek. Allah, ya Nanti Rabbi, baru ya buka kayak gini lagi. Udah makan bu, Ah. gak usah khawatir. Ini Kenapa ada cerita lah disandingkan dua Kristen. manusia ini di atas Cerita ini, Allah? Alkitab. Gak bisa habis waktunya. Iya nggak habis. Pagi memang, sore, Tuhanmu siapa? Bu. Tuhanmu siapa bu? Anak-anak siapa? Nama, Ya, Tuhanmu nama siapa, Bu? bapak siapa? Ide bagus tuh ya, Nama Tuhanmu siapa, Bu? Tuhanmu siapa? Iya Itu kok malu aja. sih bu. Tuhannya siapa sih bu? Gak ada lain apa yang lain mau ditanya? Terus minta ditanya apa? Oke, Ini aku asli, tanya ya, aku tanya Alkitab ya. saya. Mana anakmu? Siapa nama Aku tanya ya, Bu. Tuhan? Siapa Aku nama nanya ya, Bu. Bapak? Siapa nama Allah? Ah, Itu boleh aja aku nanya, pagi udah. siang malam. Lama-lama bosan. Kalau disandingin sama jawab pertanyaan adik ini ya, semua. disandingin sama adik Natalia Iriani. Itu. ya, bingung kita ya. Oh, ini aduh. Kenapa kamu mesti bingung? Anjlok Iya banget bu, rasanya wanita itu ya. kok 3 kali lipat, 3 kali lipat atau 4 kali lipat itu. Dada. Tengok hidung Natali itu kecil, Apa dia? rapi gitu. Yang tak terlupakan. Kok ibu punya besar kali Lah hidungnya? saja. Gini, makanya kata dia kan yang lagu sandiwara itu kan.
Kak Natali pun jahat kali, entah apa aja. Udah tutup aja channelnya Kak Natali. Jadi berdosa aku jadinya. Di samping gereja. Buat dosa aku aja kalinya. Aduh Bu, aduh Bu. Capek aku menjawab pertanyaan kalian. Lebih bagus aku lucu-lucu Apanya? aja lah sama kalian. Sakit Yang ada perutku Bu. apa? Yang ada apa? Tambah dosa aku. Kan udah gara-gara ditebus, kalian kan udah semua. ditebus katanya. Udah ditebus, Bu. Bukan Beruntung lah Ibu, Bu. Udah tambah ditebus apa? dosanya. Ini enggak bertambah dosa aku mengawani kalian. Kenapa bilang? Bu, Karena Bu, kalian aku mau tanya pertanyaannya sedikit itu, aja, Bu, ya. itu aja. Jadi Tuhan Bu, itu Bu, Bu, jadi Bu. marah nanti sama aku. Kau Kenapa jangan lah jawab sampai mereka, Yesus ya. mau menebus dosa Ibu, Bu? Cobalah. Kau Kenapa masih lah? menjawab yang aneh-aneh ya. Enggak, aku Bilang nanya sama kenapa aku. lah Yesus masih mau menebus Karena dosa Ibu? dengar dulu. Karena Ibu apa? dengar dulu, jawab dulu Kalian pertanyaanku. itu aja. Bukan Siapa kok Tuhan? mau lah Yesus menebus dosa Ibu, Bu? Dengar Apa yang dulu. ditengok Yesus 1000? Ganti nanti orangnya lagi nanya aku siapa Tuhanmu. Kalau kayak gini kurasa Merepet, Yesus ya. ngeliatnya, tiga Tuhanmu ya. aduh mak, Ganti nanti orang. udah nggak jadi aku Berapa tebus dosa. Tuhanmu? Itu Dosa aja. Kak Natali aja katanya. Dia curhat, kebanyakan ditanya-tanya kan, curhat. Kalian ditanya nanti si Isa di Al-Quran kalian kayak mana? Hah? Kalian Kayak mana rupanya, Bu? terus menghina si Yesus Apa Kristus, aja. tapi si Isa kalian simpan nggak ada kami hina, Bu. Cuman makanya kami tambah bingung kalian kok dosaku. bisa perasaan kali, pede kali dosa Dosaku kalian tambah ditebus sama banyak. Yesus. Coba lah. Gitu, makanya Coba lah, apa malas yang buat gak- Yesus gak- mau apa tebus dosa Ibu? kalian. Gara-gara itulah. Bu, Kalau orang kami ya, kalau kami itu, kalau sudah ke inilah Yesus Kristus bagi kami. Apanya keren? Kalian juga apa yang selalu ditengok kalian Yesus bilang dari Ibu? Yesus Kristus itu Sampai si mau Isa, dia menebus dosa Nabi Ibu. ini, Nabi itu, Lah Nabi Allah, ini, lah kuat begini, Allah. begini. Ah, makanya kami Bu, apa yang ditengok Yesus dari Ibu sehingga Yesus mau menebus dosa Ibu? Apakah karena jidat Ibu besar? Apa? Karena apa gitu? jangan disimpan. Ini kalian simpan di dalam Al-Quran kalian, tetapi tiap hari kalian hujat dia. Itu yang gak Nggak enaknya sama ada kalian. penjelasan. Apa lagi ngehujat? Ya. Siapa yang Makanya malas awak menengok kalian, banyakan ini menghujat. Betul. Kalau bagi kami umat Kristen, kalau udah memang Baik, kita baik kali. menyukai Kalau umat seseorang Kristen baik kali, Bu. Iya. Ya baik memang itu kali. Nggak mau ngujat. bermanfaat bagi kita, Iya. jangan lagi dihujat. Bagaimana supaya Iya, hidup kita iya. ini baik? Nah, kita terimalah dengan baik. Ini ya Patutlah ditebus sama Yesus Yesus. itu Udah ditebus. begini, Yesus itu begini. Kalian buanglah dia dari buku Al-Quran kalian biar selesai. Nah itu dosa kalian semakin banyak kayak gitu. Ya, kalian simpan di dalam Al-Quran si Isa. Aduh, 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 Tetapi aduh. kalian Ini terus ngomong kalian hujat. kayak Apa ada kami kakak ini. seperti itu? Bunda, Hah? bungkus Bang Dewa bungkus nih, Apa bungkus Bang itu Dewa yang nih. paling baik Nggak, kayak- kalian kayak adik rasa? kakak ini ya, Menurut Bunda kalian Natali lagi, sama Apa? menurut- Apa? Nggak usah Adik saya, kakak, nggak usah saudara saya. Bang Dewa Kembar. kita berantem aja yuk. Ya. Berantem aja kita yuk. Menurut kalian dah dulu, menurut Berantem aja kalian kita yuk. ya. Menurut kalian. Enak Bisa kali. kalian menghujat orang, padahal kalian simpan-simpan Kakak di aku dalam segitu Al-Quran. cantiknya. Ajaran dia. Bilang Itu kembang nggak pula. boleh. Itulah bertambah dosa kalian sama Kembar Bagus gagal kayak ini. gini. Coba Bang Kembar Dewa, Bang gagal. Dewa, open game Bang Dewa. Iya. Open game. Tolong, Open game dulu, Bang Dewa. Ini Bagaimana baru cocok nih. kalian bisa menghina orang sedangkan kalian tidak Open game dulu, Bang Dewa. simpan dalam Al-Quran. Seharusnya kalian harus bertambah baiklah sama dia. Ajarannya Bang harus Dewa, kalian open ikuti. game Bang Dewa. Bukan menghujat. Itu yang nggak boleh. Kalau bermanfaat itu di dalam kehidupan kita, jangan dihujat-hujat. Enggak Ikuti ada aja dihujat-hujat apa Ibu. ajarannya. Mana ada kita hujat. Kalau membuat demi kebaikan untuk kehidupan,
Nah, itu jangan dihujat-hujat. Bagaimana kita Nggak ada melakukan kita yang hujat. baik. Ajarannya itu kita harus ikuti yang baik. Itu. Yang baik diikuti, yang nggak baik ini gimana? Nanti kalian carilah. Yesus Kristus itu begini. Aduh, apa itu Kang Dito suaranya? Ya. Gak boleh Agak mirip ya. ngomong begitu. Kalau Agak mirip kan kalian kita. tidak Iya, mengimani cocok. Yesus Kristus itu ajaran dia, tapi menghujat itu jangan. Apa jadi Itu. bacot aja dari tadi nih Bu mau ini gak jelas banget sih. Bu mau diskusi apa Bu? Jangan bacot aja dari Curhat. tadi. Kamu Iya, gak usah curhat. ikut-ikut. Aku udah lama naik ke Komalini, itu aja kerjanya. Udah lama Baru koma kamu. gak usah ikut-ikut. Orang baru kamu di sini, makanya kamu gak ngerti apa yang orang baru. Ya nggak Makanya aku tahu nggak ya. pala suka aku nengok room kalian. Benar nggak suka aku. nengok Iyalah, room. ibu Karena tengoklah si apa? Edis, Lebih si banyak Erka. menghujat, lebih Iya, banyak yang itu nggak menghujat Bu. Edis Bu, Edis Kalian TV ini Bu. seperti Ya. ini, dengar dulu Iya Bu, seperti ini nonton aja kalian Edis ini. TV Bu. Kalau Kalian bisa setengah baca jam sebelum dia Alkitab buka ini, Ibu tap-tap kalian layar ya Bu ya. baca Alkitab ini, tapi kalian menghujat. Setengah Itu yang jam nggak sebelum enaknya Edis sama buka Ibu kalian. tap-tap layar ya Bu. Bukan nggak Ini kita ibu mau ini kalian curhat, apa yang kalian ketahui nangis di dia Alkitab loh. ini. Karena nggak ada yang menang Nggak debat dilarang kalian Kristennya. membaca ini dengan baik, tetapi jangan kalian peralat jadi Ini Alkitab ini kakaknya membuat Bom Bom. kejahatan. Dia kakaknya Bom Bom. Itu. Bagaimana kalian mau kalian membaca apa ini namanya, dengan masih baik? neneknya begini Jepri rupanya Nenggolan. pengalamannya di Alkitab ini jangan dulu. Seperti ini rupanya perjalanan Yesus itu harus begitu dalam hati kalian. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Terus dia nyerocos. Nyerocos. Bu sudah makan Bu. Iya, nyerocos dia. Enggak, udah. Nyerocos Ya Allah terus Bu, dia. hidung Seperti tuh Bu. kalian ini, nggak seperti kalian ini orang Kristen. Nangis dia Iya, lu enggak kasihan. seperti kami. Itu Nangis dia. harus dia untuk memuliakan Tuhannya. Bukan apa, kami nggak seperti kalian ini ingin tahu Betul, semua iya, agama Bu. orang lain. Oke, coba ya aku edukasi Mak ini ya. Agama Mak, kami aja dengarkan, Mak. nggak belum semua kami Mak, penuhi. oi, kuping didengerin dulu, Mak. Mak, lu kan nyerocos dia. Enggak bisa Bang sama dia gini Bang. Iya. Begini, oke, kita turunin aja ya. Ini Komal diskusi bukan mau mendengar curhatan mak-maknya orang Kristen ya. Kita respect sama orang Allah. tua kan gitu. Tapi aku pemahaman Natali kita, memang jahat kali kan Natali, janganlah kayak gitu lain kali. pemahaman kita Sebelah-sebelahan begini open ya. camp. Pemahaman kita begini, dalam diskusi lintas agama ini dua agama, Islam dan Kristen, sama-sama agama syiar. Emak Mauli mungkin bagian orang Kristen yang dia nggak paham dialektika. Jadi tolong debater Kristen ya, kalian yang naik, jangan kalian ajak emak yang tadi naik ke sini, kasihan ya kan? Dia curhat, melihat bagaimana penakutnya kalian, sehingga dia yang naik sini. Silakan. Oke, untuk Iwan Villa semuanya, diskusi lintas agama itu adalah tentang narasi. Sebuah dialektika bagaimana kita perang argumentasi ya. Kita perang argumentasi. Kalau ada impactnya seperti Mak Mauli tadi, ya itu mungkin kurang ilmu ya, atau kurang pemahaman. Jadi melihat bahwa kita seperti menghujat Yesus. Tapi kalau dalam ilmu kristologi, Yesus itu ada dua. Ada dua Yesus itu. Di Bible itu ada dua Yesus. Yesus manusia dan Yesus yang dituhankan Kristen. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, dia antikristus. Itu poinnya. Jadi ada Yesus yang manusia, ada yang Yesus ketemu sama Paulus, yang diangkat Rasul oleh iblis, itu membuat Yesus menjadi Tuhan kalian. Itu Pak Pauli
Juli kalau masih di bawah, ini kita diskusi perang ilmu, perang pengetahuan, bukan menghujat. Bang Dewa, tadi open cam, mana lagi dia? Iya, tadi dia udah siap-siap untuk open cam, ibu tuh udah diturunin. Biasanya dia. Iya, kalau tadi Bang Dewa atau Kang Dito tadi cocok samping-sampingan. Kak Natali, ya Allah. Ya Allah. Hitung tadi 4 kali lipat loh hidung dia sama hidung Kak Natali. Oke, itu ada Pak Nanang ini Islam atau Kristen Bang? Pak Bro Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta kursinya Bang ya buat Oten ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sehat selalu Bang. Ayo, Oten. Gimana lah ini Oten nih? Udah 5 orang loh dibawa tuh minta. Udah kerasa Muslim semua ini. Yang Kristen duluan, 2 slot kosong buat yang Kristen supaya diskusi lintas agama kita tetap eksis ya. Kalau Muslim semua ya nggak mungkin kita diskusi begitu. Dilanjutkan, au. Yuk. Malah diam dia. Iya. Au. Kalau pas ada ibu itu tadi lancar kali dia. Iya Mbak Nina Bobo, Bang Dito dari tadi mau naik Mbak Nina. Ya mana nih Oten? Au. Masuk. Kalau ada Boruni Yesus silakan naik di sini. Tadi pagi minta diskusi sama saya pakai akun baru karena komalnya Haji Yesus itu banyak penghujat, jadi kita cuma nyanyikan Roh Kudus di situ, udah kejang-kejang ya. Itu tadi pagi. Karena banyak penghujat ngomong sembarangan karena nggak bisa diturunin, ya mau nggak mau kita cuman bilang Roh Apa yang terjadi Bang? Datang akhirnya tumbang semua itu Oten. Itu tadi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus sehingga membuat Maria mengandung. Emang kau ya Roh Kudus kau ya Roh Kudus. Ya, kalau tertulisnya memang mengandung dari Roh Kudus, ya itu udah bener. Emang apa yang salah? Ya kita berpikir sebagai manusia memiliki akal. Ini apa ya yang dilakukan Roh Kudus ya? Karena nggak jelas kan? Itu. Maka di dalam Islam ya di Al-Quran kita mendapatkan petunjuk yang lebih baik. Jadi penciptaan Rasulullah Nabiullah Isa alaihissalam itu penciptaannya sama dengan penciptaan Nabi Adam dengan kalimah kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi kalau yang tadi gimana tuh? Roh Kudus yuhu gitu ya. Jai naik Jai. Wesrat naik yuk, tak bisukan dulu, tak suruh request. Iya, kenapa mereka kejang-kejang? Karena memang LAI ini membuat kita berpikir menganalisa Roh Kudus ini dapat dihujat karena kata dari tadi. Ia mengandung dari Mahadewa. Sudah jelas bapaknya adalah Mahadewa.
Yang membuat mengandung Mahadewa. Itu. Ayo naik yuk. Naik. Triatno 02, coba kita naikin. Mana dia? Oh, ruang ini telah dimatikan. Oh, nggak bisa. Oh, Abuya lagi itu, lagi keluar perangkat. Abuya, monitor Abuya. 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 Nggak bisa naikin karena Abuya masih di luar perangkat. Tapi kalau kita ya sambil ini nggak tahu Abuya, kalau nggak nanti kepental rungkat ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Pemahaman teologi ya, pemahaman teologi. Dalam pemahaman teologi fundamentalnya untuk Yesus ini dikatakan firman adalah Elohim. Di Yohanes pasal 1 itu adalah himne ya. Itu himne, itu konsep memang dibuat dalam paragraf pertama atau pendahuluan kesaksian. Aduh ayah. Dalam konsep ketuhanan. Maka tidak ada nama Yesus di firman menjadi manusia itu. Dipaksakan untuk didoktrin bahwa firman yang menjadi daging atau manusia itu adalah Yesus, tapi tidak ada every single word ya, satu kata pun dalam Bible perjanjian baru itu di Yohanes itu yang dimaksud menjadi manusia Yesus nggak ada. Maka kita mencarinya yang tadi kelahiran Yesus kan gitu, perikopnya Matius 1 nomor ke-18. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maka kejadian ini Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung yang isinya adalah Yesus bukan firman. Tidak ada tertulis kata firman. Kalau misalnya dari itu diganti dengan firman, ia mengandung firman Roh Kudus. Itu masih make sense. Yang ada di dalam kandungan Bunda Maria adalah firman. Ya, konsep itu terselamatkan. Tapi di sini ternyata di ayat selanjutnya itu Bapak Yusuf suaminya ditegaskan lagi bahwa mereka sudah bersuami istri. Nah, dikatakan Pak Yusuf ini ingin menceraikan, tetapi tidak diperbolehkan oleh malaikat. Jadi hal ini menjadi elakan atau bagaimana ngeles teologi untuk defensif atau ngeles ini di dalam konsili Nisea disebut duinatur. Nggak nyambung itu sebenarnya gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi pengalihan bahwa Yesus ini manusia dan ilahi itu disebut duinatur dalam Masih ya. Anak pertama dulu kalau nggak salah yang paling menentang Pak Dance memeluk Islam ya. Apakah anak pertama itu udah menolak juga Pak Dance? Waduh, nggak denger gua. Signalnya mungkin Bang Andi. Bisa jadi. Oke, ini ada Neng, ini kita sapa dulu. Neng, selamat malam. Iya. Sekarang apa suara saya sudah kedengaran? Oke, kita lanjut lagi sih. Ya, Kristen, Mbak.
Ya, Neng, Kristen atau Muslim, Neng? Muslim. Oh iya, standby di bawah ya. Mohon maaf saya izin Iya, mendekat. iya, kepencet Afwan. Siap, siap. Teman-teman Kristen silakan ya. Lanjut Bang Andi. Ya, Bang Andi, apa suara Ya. saya sudah kedengaran? Sudah. Jadi Ya, ya. Ya, saya yang pernah justru ya. yang mualaf itu adalah yang menentang itu. Masya Allah, luar biasa. Iya, iya. Oh, jadi anak pertama yang menentang banget gitu ya. Iya, iya. Pak Dance mualaf, terus dia yang mengikuti Pak Dance gitu ya. Iya, 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 betul. Oh, sama. Tepuk tangannya, host. Iya, iya. Allah. Oke, oke. Keluarga inti sudah berapa yang mualaf Pak Dance? Keluarga inti ya, termasuk saya dengan anak tadi, anak yang saya sebutkan tadi. Perempuannya dia ya? Ya, dia pria. Oh, pria, Masya Allah. Ya. Tapi dengan jelas kedua anak saya itu yang tertua dan yang paling bungsu itu perempuan, mereka sudah ya mengerti, ya sudah mengakui walaupun mereka belum mualaf, tetapi mereka menganggap bahwa Allah itu satu-satunya, bukan dua apalagi tiga. Itu sudah mereka akui itu. Ya. Dulu kan Pak Dance itu seorang pendeta yang terkenal di Sulawesi Utara ya. Kenapa sih harus Islam Pak Dance? Anda kan pendeta dulu, kenapa harus Islam? Aduh, ini lagi. Ya, karena kan gini, waktu saya sebagai pendeta, saya juga mengajar di sekolah tinggi agama Kristen itu terakreditasi. Ya, saya juga jebolan di situ. Saya mengajar mata kuliah bahasa Inggris dengan Islamologi. Jadi pada saat saya mengajar, saya belajar lebih dahulu. Ya. Dan saya Apa? Pak Dance, saya potong, apa itu Islamologi? Apa itu Islamologi? Komparatifkan. Ya, Islamologi ilmu tentang Islam. Jadi persyaratan untuk menjadi sarjana teologi itu mesti ya mendapatkan satu mata kuliah yakni Islamologi. Ya, saya melihat ya ada teman-teman saya yang mengajar Islamologi itu mengajarkan Islam untuk mahasiswa ya mencari-cari kesalahan Islam gitu. Itu saya melihat begitu. Tetapi saya pada saat itu mengajar ya mengungkapkan kepada mahasiswa bahwa Islam itu benar. Justru ada mahasiswa mengatakan, oh kalau begitu Pak Pendeta, apakah boleh saya masuk Islam? Ya silakan, tidak apa-apa. Itu hidayah gitu. Oh, jadi cara mengajar pendeta dan dulu ya, mengajar Islamologi beda sama pengajar yang lain, begitu? Ya. Saya punya teman yang pakar Islamologi, ya. Seperti si Yosias Lengkong itu, dia itu sok tahu bahasa Arab dan dia juga punya ilmu tentang Islamologi, tetapi pada dasarnya ya tidak searah dengan Islam itu sendiri. Tapi kita tidak perlu menyalahkan seseorang ya. Dengan jelas saya sebagai dosen pada saat itu ya sudah mengakui Islam itu benar. Dan di mana-mana saya juga justru ya telah menceritakan ya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah dan Allah satu-satunya sang pencipta langit dan bumi. Ya, cuman resikonya saya dianggap palsu, dianggap pendeta palsu karena mengakui Islam itu sendiri. Ya. Iyalah Pak, kalau Islamologi itu kan pengajarnya ya harus Islam itu jelek, Islam itu tidak baik. Kalau Pak Dance sebagai pengajar Islamologi Islam itu baik, ya dia bencilah Bapak sebagai pendeta gitu. Iya, begitu. Iya, Pak, izin saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Mudah-mudahan ini ya menjadi edukasi buat kita. Apakah saya diizinkan untuk profil saya ini dibesarkan?
host, minta Izin, tolong Pak. bukan Ya, nggak lama kok, cuman 2 menit saja. Host boleh dibesarkan. Nah ini, selalu di framing oleh oten-oten itu, ya. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 14, ya. Di sini disebutkan, ya. Kita lihat sini, kai hologos sark egeneto. Nah, dalam terjemahan Lai, ya, firman itu telah menjadi daging, ya. Namun kalau saya perhatiin, kata egeneto itu bukan menjadi. Oke, mari kita lihat song numbernya, ya. Kita klik di sini, nah akan muncul ini. Jadi ini bukan diterjemahkan menjadi, tetapi di sini arise. Arise itu muncul dan juga nampak. Lalu kedua, be assembled. Assembled itu dipasang. Ini memiliki makna bahwa firman itu diterima oleh Yesus sebagai manusia. Jadi firman itu, ya, masuk kepada Yesus sebagai manusia yang memiliki daging. Itu artinya, apakah ada dalilnya yang mendukung ini? Pada ayatnya yang ke-32, masih Yohanes pasal 1. Ketika Yohanes melihat, ya, roh turun seperti burung merpati hinggap kepada Yesus, maka inilah bukti, ya, roh itulah yang mengilhami sehingga Yesus ada 2 cara dia menerima firman. Pertama, dia bisa dengar langsung dari Allah, dan kedua, jiwa Yesus yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi dan perasaan, ya, diilhami oleh Roh Kudus. Jadi di sini benarlah apa yang dikatakan oleh Yohanes 17 ayat 8. Dia menerima firman dan firman ini telah dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, jadi di sini bukanlah firman itu menjadi manusia, tetapi firman itu diterima oleh Yesus itu sendiri berdasarkan pada pengertian bahasa Yunani. Mari kita melihat. Awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pengertian firman itu adalah logos, ilmu, atau kalimat Allah yang telah dibukukan. Bukan sosok menjadi Yesus. Kenapa? Karena Kejadian pasal 1 ayat 3 berfirmanlah Allah. Jadi di sini Allah mengeluarkan firman-Nya, bukan Yesus sebagai sang pencipta. Ya. Mari kita melihat dalam Bible, ya. Pada ayatnya yang ke-32, Yohanes masih, ya, masih saya berbicara tentang Yohanes, ya. Pada ayatnya yang ke-32 disebutkan, selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Lalu kita sorong ke bawah ayat yang paling terakhir pada Yohanes pasal 1 ini, ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia. Ternyata roh itu adalah malaikat-malaikat dari Allah yang turun naik kepada Yesus. Jadi ini searah dengan Al-Quran. Yesus dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kurung Jibril. Ya. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia atau orang yang diurapi, yang diutus oleh Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Kudus atau malaikat ciptaan Allah. Nah, kita melihat Ibrani pasal pertama ayatnya yang ke 13 dan 14.
Kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Jadi di sini malaikat adalah makhluk-makhluk roh yang diutus untuk melayani mereka yang akan diwarisi keselamatan. Termasuk Yesus dikuasai oleh malaikat makhluk roh itu sendiri. Nah, saya comparekan pada Bible saya, ya. Ini Bible yang tua dan termasuk, ya, Bible yang searah dengan teks asli. Mazmur 104 ayat 4. Dia membuat para malaikatnya menjadi makhluk roh yang kuat. Jadi di sini malaikat adalah ciptaan Allah, makhluk roh yang kuat. Sekali lagi saya simpulkan bahwa Yesus adalah utusan Allah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dalam versi Muslim Roh Kudus itu adalah malaikat. Demikian, silakan. Mungkin sudah ada Oten di sini, silakan Pak. Lanjut. Oke. Biar dikecilkan saya. Ya, makasih Pak Danca. Kalau Pak Danca tadi menjelaskan itu disambung ke Yohanes 17:8, bisa masuk itu barang. Tapi secara keseluruhan, semua yang ada di muka bumi ini berasal dari Sang Pencipta itu berfirman. Kalau di Islam itu kan jadilah melalui proses kun fayakun itu. Tapi kalau Anda dari asal tadi dibawa ke Yohanes 17:8 bisa masuk. Iya, Kalau dalam proses penciptaan, ya Sang Pencipta itu hanya berfirman mencipta. Kira-kira begitu ya Pak Alam, kesimpulannya. Iya, betul. Ya. Silakan yang baru naik. Yang kedua tadi ada yang Pak Danca sebut tadi, pendeta Josias Lengkong itu PhD. Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu kita sering diskusi kok di Zoom dulu sama Bang Juma juga pernah. Ada di videonya di Zulkifli Mabas itu. Yang ada dosen Islamologi juga itu. Beliau nggak ada apa-apanya ketemu Bang Juma dulu. Saya kasih pertanyaan juga, dia bilang kamu pertanyaan anak kecil. Sampai sekarang aku di blok WA aja Pak itu. Pak Josias Lengkong kalau masih mendengar, ayo kita diskusi lagi. Ternyata Anda terbuka, Anda termasuk dosen Islamologi juga ya. Pak Danca, bagaimana seorang mengajar Islamologi, dia sendiri nggak bisa membaca Al-Quran? Jadi mereka saling membodohi dong sesama mahasiswa. Seperti Estetenias, dosennya dari Kristen juga, mempelajari dan mengajar Al-Quran, mengajari Islam kepada mahasiswanya. Ini sama aja, orang buta menuntun orang buta, ya saling membodoh-bodohi. Pantasan alumninya semuanya itu nggak ada ilmunya gitu. Itu kesimpulan saya, orang-orang yang belajar Islamologi. Jadi STT ini ya tolong kembali belajarlah Islam kepada orang yang ngerti Islam. Jangan belajar Islam kepada edis. Jadi nggak bisa baca Al-Quran, nggak ngerti apa-apa. Itu ya Bang Daman ya, setuju ya? Oke, saya izin sapa dulu Bang Ya, Jerry. lanjut. Bang Jerry Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Bang Jerry. Bang Jerry Kristen atau Muslim? Oke. Terakhir ya. Bang Jerry monitor, silakan ngomong Bang. Kristen atau Muslim? Oke. Silakan teman-teman Kristen, kalau mau sudah bosan di Kristen, tinggal kirim permintaan. Kami siap mendidik Anda supaya mengenal Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Silakan yang teman-teman Kristen yang sudah bosan dengan Kristen, nggak mau lagi sembah anak manusia, silakan kirim permintaan. Nggak usah takut kayak pendeta kali ini. Aku di chat tadi, pendeta Advent takut diskusi sama Bang Zuma kan. Hei Bang Baraki, Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam. Halo Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya mau ngomong sama Bang Zuma aja. Sebentar Bang, sebentar, mohon maaf. Anda Kristen atau Muslim?
Saya Muslim, Bang. Muslim. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi mengucapkan wabarakatuh. ini terima kasih sama apologet Muslim ini yang telah membantu saya. Istilahnya banyak yang kita dengar dari penjelasan Bang Suma ini. Nah, akhirnya kan saya bisa meyakinkan satu orang Kristen yang bisa masuk Islam gitu. Itu kejadiannya waktu saya di Jepang. Cuman yang jadi permasalahan sekarang saya Bang Suma, begitu kita pulang dari Jepang, dia kan akhirnya meninggal, dia kembali ke keluarganya, dipaksa lagi masuk ke Kristen, dia tetap tidak mau. Yang jadi pertanyaan sekarang saya menjadi ini Bang ya, dia itu dikubur dalam keadaan Kristen itu. Jadi waktu di Jepang itu kita mualaf di kedutaan besar Jepang itu, di kedutaan besar Indonesia itu di Jepang itu, di AMI, Asosiasi Masyarakat Islam Indonesia. Jadi begitu kita pulang ke Indonesia, dia kembali ke keluarganya lagi, dipaksa lagi masuk ke Kristen, dia tetap nggak mau gitu. Dia sudah bersumpah, dia sudah meyakini. Ya ini terus terang kita dengar dari apologet Muslim ini, saya kasih penjelasan sama dia, akhirnya dia mau mengakui Muslim gitu. Dia bersyahadat di Jepang waktu itu. Cuman dia yang saya jadi pikiran sekarang maksudnya, dia meninggal itu dikubur dalam keadaan non Muslim gitu. Baik, izin Bang, Itu udah bagaimana? 2 kali disampaikan. Kita tanya dulu Gurunda sudah monitor atau belum. Bang Zuma, monitor? Bang Zuma kayaknya masih jauh dari perangkat. Iya, masih jauh dari perangkat. Mungkin gitu aja mungkin Bang ya. Nanti saya sampaikan pertanyaannya sama Bang Zuma. Oke Bang ya. Biar kita naikkan saya ucapkan teman-teman minal Kristen. aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Siap, siap. Berjuang terus Bang. Ya jangan Siap, putus siap. Terima asa, kasih. terus menerangi oten-oten yang otaknya sudah nggak benar semua ya. Oke Bang. Siap. Lanjut Makasih, ya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Host ya, Siap, apa boleh saya silakan. menyampaikan suatu menunggu OTN? Silakan Mungkin lagi, saya silakan. menyampaikan ini mudah-mudahan OTN terpancing ya. Silakan. Dan mumpung Bang Suma ya mungkin jauh dari perangkat. Tapi hati-hati monolog Pak, nggak boleh terlalu monolog gitu loh Pak. Iya. Apa? Pada saat saya berbicara, jika sudah ada OTN naik ya, cukup host mengingatkan saya ya. Oke, mari kita melihat ya. Saya menyampaikan beberapa ayat yang penting yang perlu kita ketahui bagi para apologet dan juga bagi umat Kristen yang mau mualaf. Ini ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Islam itu benar dan Yesus Kristus sama searah dengan apa yang dituliskan dalam Al-Quran sebagai utusan. Matius 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku. Nah, di sini Yesus berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi, artinya Yesus benar-benar adalah utusan. Kedua, Matius 21 ayat 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, kata Hosana berdasarkan kamus Alkitab yang dituliskan oleh Lai, ya, berilah keselamatan, ya, permohonan doa. Nah, kalau kita terjemahkan, ya, Hosana bagi anak Daud, berilah keselamatan bagi Yesus, karena anak Daud dijuluki, ya, Yesus. Nah, diberkatilah dia, diberkatilah Yesus. Di sini orang banyak yang di depan dan di belakang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka mendoakan Yesus. Nah, kalau dia adalah Tuhan, tidak mungkin dia didoakan.
Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, inilah rahasianya, ternyata Yesus mengklaim Allah satu-satunya, bukan dia. Matius pasal 16 nomor 15 sampai 17, lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, kalau kita perhatiin, Yesus disebut Mesias. Mesias artinya yang diurapi, ibarat seorang raja pada saat dia melakukan dirinya memerintah sebagai raja, dia diurapi. Sesudah itu roh Tuhan menyertai dia. Jadi di sini ada 3 tokoh mengakui bahwa Yesus adalah manusia yang diurapi, yang dipenuhi oleh roh. Pertama, Petrus mewakili para rasul. Kedua, Yesus sendiri. Dan ketiga, Tuhannya Yesus. Matius 23 ayat 9, jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu dia yang di sorga. Ya, lagi-lagi Yesus menegaskan bahwa Bapa hanya satu di surga dan dia adalah yang diurapi, dia di bumi. Artinya Yesus melarang dirinya disebut Allah, disebut Bapa, disebut Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes pasal 14 ayat 28 bagian B, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus menegaskan bahwa Bapa lebih besar daripada dia. Tetapi ya teman-teman saya, para pendeta mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga-tiga Allah. Ini sungguh-sungguh menyesatkan, tidak berdasarkan Bible. Ya. Baik, izin saya langsung cut aja pada ya. Kebetulan ada 2 orang kawan kita naik, ada Bang Jo sama Bang Tony. Selamat malam. Ya, ini selingan saja Pak ya, selingan saja. Siap. Ya, silakan lanjut. Pak Tony sama Pak Jo, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya Bang, monitor. Muslim, Bang, Muslim. Assalamualaikum. Yang mana yang Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Silakan Bang Tony, Kristen atau Muslim Bang Tony? Mikrofonnya dibuka. Yang lain di-mute dulu biar tidak doubling. Bang Tony, Bang Aldi Kristen atau Muslim Bang? Muslim, Bang, Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tony, monitor Bang Tony. Silakan panggilan terakhir untuk Bang Tony, tidak buka mute-nya, Anda saya turunkan. Maaf Bang, kepencet Bang. Maaf, Oke, makasih. saya Muslim. Maaf. Assalamualaikum Turunkan, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang Muslim, standby dulu, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar kita terjadi dialog, diskusi lintas agama. Sabar dulu kawan-kawan Muslim. Ini doubling di mana ya? Di Padance. Padance izin di mute dulu Padance. Biar tidak doubling. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah takut karena tadi ada aku sambil chat ST, teman-teman tahu ST kan? Itu ku minta sekali-sekali ajak pendetanya, tapi apa jawabannya? Pendetanya takut katanya. Oke Bang Barak, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Kami kasih kesempatan biar cepat kita, karena dari tadi kita tidak ada teman Kristen yang diajak diskusi, diajak dialog. Sekarang kita kasih kesempatan teman-teman Kristen yang Muslim standby. Kalau bisa jangan kirim permintaan untuk naik biar kita tidak salah menaikkan gitu teman-teman Muslim ya. Standby dulu. Takut jemaat kalau pendeta diinjil Bang semua. Ya silakan teman-teman Kristen. Ya Bang Hasim dari tadi minta naik, Kristen Muslim. Bang Hasim. Bang Hasim. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau mau, atau sudah bosan mungkin teman-teman Kristen ini di Kristen, udah bosan menyembah manusia yang bertulang belakang, silakan naik di Komal Diskusi Lintas Agama biar diberikan pencerahan. Bang Napi, selamat malam. Napi. Malam. Kristen Bang. Pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad.
Jangan dikit nggak apa? Saya sih Kristen, menyapa pengikut Muhammad. Baik ya, satu-satu Bang ya, sabar ya, tenang. Ya, silakan. Samsul Suryati, Kristen atau Muslim? Samsuryati. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Samsuryati. Turunin aja. Silakan Bang Andi. Iya bang, kami Muslim pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad. Kan nggak salah kan? Enggak bang. Oh, pas. Kalau ada pengikut saya kayak Muhammad baru salah ya. salah itu bang, Nabi Muhammad bukan Kalau Tuhan. Muhammad baru salah. Ya, yang menuangkan manusia itu Kristen kayak Anda. Ya, kenapa kalian ikuti Nabi Muhammad? Nah, kenapa? Kalian ikuti Nabi Muhammad? Ya karena Allah memerintahkan mengikuti beliau. Di mana ayatnya Allah memerintahkan Muhammad? Bang Andi, Bang Zuang, Iya, saya fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kakeknya iblis ini ya, kakeknya iblis ini Juma ini. Gini saudara, Yesus menubuatkan datangnya Bukan iblis. pertanyaan saya, kakek iblis. Dan Yesus mengatakan iblis itu bergelar Kristus. Kakek iblis. Sekarang yang mengikuti Kristus siapa? Raja hujat kau, kakek iblis. Saya atau saudara? Di mana Allah memerintahkan Kata Yesus, penyesat itu, iblis itu bergelar Kristus. Dan Kristen itu gelarnya pengikut Kristus. kualitas pengikut Muhammad. Seperti itu. Kualitas pengikut Muhammad. Kualitas begini. Yesus memerintahkan untuk ikut Nabi Muhammad. Dalilnya jelas. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk Kurang ajar gak menanggungnya. orang ini mute. Tapi ketika dia datang, yaitu Nabi Muhammad, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan kehidupan dunia akan dosa. Gitu. Ini kakek iblis. Jadi Yesus mereka ini wah. mengajarkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Itu pengakuan Yesus sendiri di dalam kitabnya Muhammad. sendiri. Jawab Juma, kakek iblis. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Yesus mengajarkan agar Bani Israel mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengikuti Kristus. Pegang dulu tiang itu biar kuat jantungmu. Pegang tiang itu Juma biar kuat Perintah jantungmu. Yesus agar ikut Nabi Muhammad, bukan ikut kepada Kristus. Di mana? Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Dibanggakan orang Muslim, tidak malu orang Muslim Tetapi banggakan kamu kau belum berundang. sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Nabi Muhammad, maka dialah yang akan mengajarkan kalian segala sesuatu tentang keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Jadi tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Kalau cuman mau curhat, cuman mau merepet, ya kasihan itu ya. Yesus mengajarkan, aku tinggalkan Islam untukmu, Islam aku berikan kepadamu. Itu jelas dalilnya. Dan Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36, Islam untuk kalian semua. Shalom alaikum dalam bahasa Ibrani. Islam untuk kalian semua. Itu artinya tuh dalam bahasa Indonesia. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen, tetapi Yesus menyebut Kristus akan menyesatkan banyak orang, dan orang yang disesatkan ini pasti gelarnya Kristen, karena Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus? Sebenarnya ketika kita berdiskusi dengan level pendeta, pastor, lulusan STT dan seterusnya, ketika mereka menaikkan Yesus anak Maria sebagai tameng Tuhan bagi mereka, mereka pasti keteteran. Kenapa?
Karena ruang lingkup pengajaran Yesus di tengah-tengah Bani Israel, cakupannya hanya sebagai nabi tok. Cakupannya hanya sebagai rasul. Tidak lebih daripada itu. Tetapi orang Kristen sebenarnya bukan menyembah kepada anak Maria. Bukan. Anak Maria itu cuma tameng aja, hanya alat untuk melancarkan penyembahan terhadap oknum yang bernama Yesus Kristus ini. Jadi iblis membungkus diri mereka dengan seragam Yesus, tapi isi dalamnya bukan Yesus. Yesus mewanti-wanti pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya membungkus diri mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu fakta, itu real, itu fenomena yang ada hari ini. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memetingi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.